Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari praktek dan juga teori sedikit berkaitan dengan RPS yang sudah saya sampaikan pada 2 minggu sebelumnya, yakni tentang dirijen. Nah, pada dasarnya seperti yang sudah teman-teman ketahui bersama, bahwasanya dirijen ataupun konduktor istilahnya di dalam musik itu adalah seseorang yang dituntut untuk memimpin sebuah pertunjukan, entah itu orkestra ataupun paduan suara di dalamnya, yang tugasnya adalah untuk mengatur tempo dan juga dinamika sehingga menjadi selaras ataupun harmoni dalam sebuah pertunjukan tersebut. Nah, seorang dirijen ataupun konduktor itu sangat berperan penting, khususnya dalam paduan suara ataupun orkestra, di mana karena seorang dirijen itu dapat mengatur segala sesuatu dari seluruh komponen alat musik ataupun instrumen musik yang dimainkan para pemain musiknya tentunya. Dan itu berdasarkan dengan proses latihan dan juga notasi yang sudah dibuatkan. Oke, kita tidak akan membicarakan tentang notasi dan sebagainya. Saya ingin memberikan sedikit kepada teman-teman sekalian sebagai bekal nanti apabila teman-teman sudah terjun ke lapangan pekerjaan yang profesional, terutama di SD ataupun MI, yang nantinya apabila disuruh sama kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan untuk membimbing anak-anak didiknya atau peserta didik dalam membuat paduan suara, itu bisa dilakukan. Oke teman-teman, di dalam dunia perkonduktoran ataupun dirijen itu terdapat beberapa sukat ataupun birama kalau istilah musiknya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam buku-buku lagu nasional, buku-buku wajib nasional, itu terdapat ada 4/4, 2/4, 3/4. Kita tidak akan membicarakan banyak sukat ataupun birama pada materi ini. Saya ingin fokus saja pada sukat ataupun birama 4/4. Kenapa? Karena sukat ataupun birama 4/4 ini sangat banyak sekali ditemukan pada lagu-lagu wajib nasional yang ada di Indonesia. Ya, selain itu ada 2/4 seperti lagu 17 Agustus ataupun Hari Merdeka, nah itu sukatnya 2/4. Tapi selebihnya itu kebanyakan 4/4. Baik teman-teman, dalam sukat 4/4 seperti di sudut kanan atas ini, nah bisa teman-teman lihat di situ sudah saya sematkan foto ataupun gambar dari sukat 4/4 itu sendiri. Dan bahkan di kelas saya lupa kelas A, B ataupun C kemarin itu sudah saya singgung terkait dengan pola ataupun gambar dari sukat 2/4, 3/4, 3/4 sampai ke seterusnya. Baik, nah silakan dilihat dulu teman-teman sekalian di pojok kanan atas dari layar ini. Nah, bisa kita lihat bahwa garis pertama itu menunjukkan ke bawah. Jadi dari atas ke bawah. Setelah itu dari bawah ini kita dorong ke kiri. Setelah itu kita dorong ke kanan, balik ke atas lagi. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dalam menjadi seorang dirijen adalah kita bisa menggunakan satu tangan ataupun dua tangan. Itu tergantung dari kebiasaan dan juga kenyamanan dari teman-teman sekalian. Yang dimana saya akan spill sedikit fungsi dari tangan kanan dan tangan kiri dalam dunia dirijen. Kalau tangan kanan ini adalah untuk mengatur tempo, tempo dalam musik. Jadi kecepatan dan kelambatan dalam musik itu ditentukan pada tangan sebelah kanan teman-teman. Sedangkan tangan sebelah kiri adalah tugasnya untuk mengatur dinamika. Dinamika itu apa? Seperti yang sudah saya singgung pada minggu-minggu lalu, bahwasanya dinamika adalah suatu keras lemahnya dari nada. Penting juga untuk mengatur dinamika karena di dalam harmonisasi lagu ataupun musik itu tidak akan mungkin selalu dimainkan secara keras. Pasti ada kalanya dia nadanya turun, lembut dan sebagainya. Maka tangan kiri itu berfungsi untuk mengatur dinamika tadi. Sejauh ini paham ya teman-teman ya? Saya akan coba praktekkan satu tangan dulu dengan menggunakan tangan kanan dulu ya. Sukat 4/4 dari atas ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke atas lagi. Tu wa ga wa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik, teman-teman, sejauh ini saya pikir sangat simpel ya, karena cuman 4 ketukan aja, dari atas ke bawah, dari bawah ke kiri, dari kiri ke kanan, kemudian balik lagi ke atas. Nah teman-teman, ada satu hal lagi yang harus teman-teman perhatikan apabila menjadi seorang dirijen.
bahwa seperti pola yang di atas itu terdapat lengkungan-lengkungan, tidak cuma turun, kiri, kanan, atas, tapi terdapat lengkungan di sana seperti ini. Nah, itu tolong diperhatikan karena itu menyangkut dari keharmonisasian tadi yang seperti saya singgung sebelumnya. Oke, jadi perhatikan juga garis lengkung pada pola tersebut. Jangan sampai di polanya sudah ada garis lengkungan, tapi teman-teman malah datar aja gitu. Jadi perhatikan, turun, kasih gelombang sedikit ke kiri, kasih gelombang ke kanan, baru ke atas lagi. Oke ya. Tapi ini tidak tidak serta-merta harus bergelombang gitu ya teman-teman ya. Ini tergantung dari kebiasaan juga, karena jam terbang juga menentukan nanti teman-teman untuk terlatih atau tidak tangannya. Seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak bisa membuat gelombang, apalagi kalau sudah dicampurkan kedua tangan ya, tangan kiri dan juga tangan kanan, maka mungkin ada sedikit kesulitan. Nah, saya akan memaklumi teman-teman apabila nanti pada saat prakteknya itu tidak bisa bergelombang secara maksimal. Baik, nah sekarang saya akan masuk pada dua tangan, kiri dan juga kanan. Oke, bisa teman-teman perhatikan dan juga nanti teman-teman praktekkan, oke? Di rumah dipraktekkan. Siap? Kasih aba-aba. Oke, aba-aba. Nah, untuk aba-aba teman-teman, sebelum kita memulai lagu, seorang DJ itu harus memberikan aba-aba ataupun tanda siap kepada semua peserta yang akan menyanyi. Oke? Nah, untuk aba-aba terserah. Kalau saya itu pribadi biasa seperti ini. Oke? Kalau dari samping seperti ini. Nih. Jangan juga ngebungkuk kayak ini. Oke? Jangan juga terlalu kayak ini. Jadi posisikan senyaman mungkin dan badan itu tegak lurus. Oke? Itu kalau dari samping. Namun ada beberapa kasus juga di luar sana seorang DJ itu kayak gini. Jarinya atau tangannya, oke? Itu tergantung dari kenyamanan teman-teman, oke? Kalau saya lebih suka kayak gini. Kayak lebih ajak aja gitu kelihatan. Oke, kasih aba-aba kayak gini. Kalau musik udah mulai, barulah teman-teman untuk mengangkat tangannya dari atas ke bawah, menyilang, oke, menyilang, baru ke atas lagi. Oke teman-teman ya. Nah, pola yang seperti ini teman-teman, itu tidak berlaku pada lagu Indonesia Raya. Kalau diperhatikan ya, pola yang seperti ini dari atas ke bawah, itu tidak berlaku bagi lagu Indonesia Raya. Karena lagu Indonesia Raya ini adalah lagu yang sangat spesial, sehingga nada ataupun do awalan dari lagu Indonesia Raya ini itu sudah menghentak. Jadi pola yang dilakukan adalah dari bawah ke atas. Itu khusus untuk lagu Indonesia Raya aja ya. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang lain tetap dari atas ke bawah, menyelang, baru ke atas lagi. Sekarang akan saya contohkan menggunakan musik ataupun instrumen Indonesia Raya kepada teman-teman dari awal sampai dengan akhir lagunya. Silakan teman-teman cermati dan amati, kemudian teman-teman latih di rumah di depan cermin ataupun minta koreksi sama temennya satu sama lainnya, itu boleh juga. Oke, saya akan coba praktekkan ini.
Oke, itu tadi adalah pertunjukan ataupun penampilan dari saya ketika saya sedang mendirijen ataupun mendirect lagu ini saya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya menugaskan kepada teman-teman untuk segera berlatih di rumah nanti dengan video yang sudah saya berikan ini. Tentunya bisa juga menambahkan referensi video-video lainnya sebagai referensi pengayaan bagi teman-teman sekalian nanti dalam proses belajar. Dan juga materi ini akan saya tagih itu di minggu depan, karena minggu depan saya agendakan saya akan masuk ke dalam kelas satu persatu dan akan saya lihat progresnya dari teman-teman, proses latihan di rumah seperti apa. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian materi pada hari ini. Sehat-sehat dimanapun kalian berada dan sampai jumpa lagi pada minggu berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.